Manajemen produksi halal. Kekuatan domestik memenangkan persaingan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sungguh prihatin. Ekonomi merosot, dunia usaha pun porak-poranda. Akibatnya, tidak sedikit dari masyarakat Indonesia harus kehilangan pekerjaan karena di PHK. Sementara itu, para pengusaha pun banyak yang kalang kabut. Tentunya, situasi ini juga menyebabkan menyempitnya lahan pekerjaan baru. Karena itu, persaingan di dunia kerja pun semakin ketat. Karuan saja, pengangguran tambah membludak. Maka dari itu, memiliki bisnis atau usaha sendiri akan membantu untuk tetap bertahan hidup di dalam situasi saat ini. Jadi, merambah aktivitas ke dunia usaha adalah suatu pilihan yang harus dilakukan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, masih banyak peluang usaha yang menjanjikan potensi keuntungan yang baik. Namun, menjadi pengusaha tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi saat memasuki arena bisnis. Mereka harus bergelut dengan berbagai kesulitan sebelum sampai pada titik puncak. Persaingan sudah bukan lagi antar pedagang dalam cakupan lokal, melainkan sudah antar negara. Alhasil, jika kurang persiapan yang matang, membuat bisnisnya gulung tikar. Karena itu, untuk menjadi pengusaha sukses, diperlukan kekuatan spiritual, mental baja, dan kecerdasan wirausaha. Sehingga
mampu merancang strategi bisnis yang efektif untuk menang dalam persaingan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sekarang ini banyak bermunculan wirausahawan baru yang saling bersaing menciptakan sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat atau konsumen. Karena itu, produk yang ditawarkan memegang peran penting dalam memenangkan persaingan. Maka, produksi menjadi kunci keberhasilan seorang pengusaha. Hasil dari produksi tak hanya berupa barang dengan jumlah tertentu, produksi juga memiliki peran menghasilkan suatu jasa. Pada akhirnya, manajemen produksi memegang peranan penting dalam memajukan usaha. Manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Namun, bagi pengusaha muslim, manajemen produksi juga bertanggung jawab atas kehalalan produk yang dihasilkannya. Produk halal adalah produk-produk yang dinyatakan halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, para pengusaha muslim harus mengembangkan manajemen produksi halal agar bisa menghasilkan produk halal yang unggul. Pasalnya, selama ini Indonesia baru sebatas unggul di konsumsi produk halal. Karena itulah, kontribusi pengusaha muslim sebagai produsen produk halal harus ditingkatkan, sehingga dapat diandalkan sebagai kekuatan domestik dalam memenangkan persaingan global. Melalui paparan ini, akan kita kaji bersama tentang manajemen produksi halal dalam menghasilkan produk halal yang berkualitas dan diminati konsumen. Sehingga dapat mendongkrak penjualan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mengonsumsi atau menggunakan produk yang halal merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Sobat-sobatku
yang dikasih sayangi Allah. Mari kita cermati 2 poin penting dari banyak rahasia yang tersurat maupun tersirat dari ayat ini. Pertama adalah kata makanlah, yang merupakan kata perintah dari Allah kepada seluruh umat manusia sebagai bentuk ibadah dan bukti ketaatan kepadanya. Maka pada saat mengonsumsi, menggunakan, atau memproduksi barang atau jasa adalah wajib bagi setiap pribadi muslim untuk memperhatikan kehalalan suatu produk. Poin kedua yang ingin ditegaskan adalah bahwa halal selalu berpasangan dengan thayyib atau halalan thayyiban. Halal adalah sesuatu perbuatan atau benda yang dibolehkan untuk dikerjakan atau digunakan menurut aturan syariat Islam. Ini merupakan aspek spiritual transendental dari perbuatan mengonsumsi bahan garis miring benda yang halal. Thayyib adalah baik dan aman untuk dikonsumsi. Dari aspek keamanan pangan, bersih, menyehatkan, dan bermutu. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, thayyib merupakan aspek fisik, kimia, dan biologi dari benda, garing, bahan yang dikonsumsi, serta aspek fasilitas dan lingkungan untuk memproduksi benda, garing, bahan yang diproduksi. Maka halal itu lebih dari sekedar mutu, karena ada aspek spiritual yang tidak ada pada sistem mutu yang lain. Karena halal juga merupakan jaminan mutu, maka tidak heran kalau produk halal juga disukai di dunia, baik oleh muslim maupun non-muslim. Tren permintaan terhadap produk halal dunia makin meningkat pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan konsumen terhadap produk-produk halal terus berdatangan dan meningkat di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, permintaan produk halal global 2020 sampai 2021 capai US dollar 2,02 triliun. Nilai tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, peningkatan permintaan produk-produk halal tersebut tentu saja menjadi potensi yang baik
bagi pengusaha Muslim Indonesia. Dengan demikian, manajemen produksi halal merupakan keniscayaan dalam upaya memenangkan persaingan global. Makanya, pemahaman akan kehalalan suatu produk dari seorang produsen sangatlah penting. Hal itu membuatnya cermat dalam memproduksi suatu barang atau jasa, sehingga konsumen akan lebih tenang dalam mengonsumsi atau memakai suatu produk dan terhindar dari produk yang mengandung unsur haram. Tujuan dari manajemen produksi halal adalah untuk menghasilkan layanan barang atau jasa yang halal dengan kualitas dan kuantitas yang tepat pada waktu dan biaya produksi yang adil. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, agar bisa menghasilkan barang produksi sesuai dengan standar produksi halal, maka manajemen Puncak harus menetapkan tim manajemen halal. Tim manajemen halal adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal di perusahaan. Berikut ini 7 aspek yang harus diperhatikan secara khusus dalam manajemen produksi halal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, jenis barang yang diproduksi. Kedua, tujuan produksi. Ketiga, proses produksi. Keempat, upah yang adil. Kelima, memelihara kelestarian bahan baku. Keenam, menjaga dan merawat lingkungan hidup. Ketujuh, mengolah limbah produksi. Diharapkan dengan memperhatikan ketujuh aspek penting dalam manajemen produksi halal ini dapat menghasilkan suatu produk yang dapat memenuhi standar bisnis yang halal. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, selanjutnya mari kita kaji isu yang krusial dalam manajemen produksi, yaitu upah yang adil. Pasalnya, urusan upah seringkali memunculkan masalah yang tak jarang berujung pada konflik antara pengusaha dan pekerja. Menurut pengamatan Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif, urusan upah buruh menjadi isu krusial karena dalam sistem manajemen modern yang mendominasi dunia kerja saat ini sangatlah material kapitalistik. Dalam konsep manajemen yang kapitalistik itu, manusia tidak lebih dari faktor produksi yang keberadaannya disamakan
dengan mesin, material, money, metode, dan market. Karena itu, harga manusia sebanding dengan upah yang dibayarkan kepada dirinya. Manusia hanya sebatas alat untuk memperoleh outcome dari proses produksi sebuah perusahaan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, manusia bukan alat produksi dan bukan pula alat pemuas modal. Ketika kita menganggap manusia sebagai alat atau faktor produksi, maka hilanglah kemanusiaan kita sebagai manusia. Sehingga standar upah yang diberikan sangatlah tidak manusiawi. Padahal para pekerja adalah manusia yang memiliki jiwa dan raga, yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Melalui cucuran keringat dan tenaga mereka muncul produk atau barang yang bisa disajikan dan dikonsumsi. Jadi, para pekerja sesungguhnya adalah roh kehidupan yang dengan karyanya kita dapat menikmati banyak hal. Dalam hal inilah konsep manajemen produksi halal bertolak belakang dengan sistem manajemen yang kapitalistik itu. Dalam konsep manajemen produksi halal, pekerja adalah partner pengusaha. Prinsip dasar manajemen produksi halal menempatkan pengusaha bukan mesin uang dan pekerja bukan mesin produksi. Karena itulah para pengusaha muslim wajib memberikan upah yang layak dan adil kepada para pekerja. Pengertian upah layak dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 yang menyatakan setiap pekerja garing buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif, upah yang diterima oleh para pekerja harus sesuai dengan kesepakatan atau kontrak kerja yang telah disepakati antara pengusaha dengan para pekerja atau kaum buruh. Karena itu, upah ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan yang di dalamnya ada perwakilan dari serikat pekerja, Apindo, dan pemerintah. Tingkat upah minimum ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan pengupahan pemerintah pusat untuk memastikan kehidupan yang layak dengan mempertimbangkan kondisi tenaga kerja, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian,
upah dapat menjamin keadilan internal sekaligus mempunyai daya saing dengan perusahaan lain. Seiring dengan itu, upah juga harus mempertimbangkan semua aspek hidup kaum buruh. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kaum buruh bekerja demi memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga dengan adanya upah yang diterimanya, seorang buruh dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara kehidupannya. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau. Bayarlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan upahnya terhadap apa yang dikerjakan. Hadis riwayat Baihaqi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Islam sangat menolak perilaku eksploitasi terhadap buruh. Karena itu, membayar upah karyawan tepat waktu termasuk amanah yang harus segera ditunaikan. Besarannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan minimal untuk bisa hidup sejahtera. Karena itulah upah yang layak dan adil merupakan hak kaum buruh. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Itulah sebabnya seorang pengusaha muslim wajib memberikan upah atau gaji yang layak dan adil, membayarnya sesegera mungkin sebelum keringatnya kering. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menunda pemberian gaji terhadap karyawan masuk dalam tindakan yang zalim. Tentunya, seorang muslim yang baik perlu menghindari tindakan zalim. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunda penunaian kewajiban bagi yang mampu adalah kezaliman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga paparan ini bermanfaat dan memberi inspirasi bagi tim manajemen halal untuk melakukan revisi perhitungan besaran upah buruh atau gaji karyawan, baik di saat perusahaan laba maupun rugi, dan mengomunikasikannya kepada karyawan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.